Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Julisar, SE, AK, MM, CA, Serda, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2, serta teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Perkenankan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan proyek mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2 yang berjudul Pengimplementasian Data Analitik dalam Pencegahan dan Penanggulangan Serangan Komputer. Namun, sebelum lebih lanjut, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ivana dengan NIM 2022-513. Nama saya Desi Natalia dengan NIM 2022-50299. Nama saya Resya Alkaromah dengan NIM 2022-50300. Nama saya Seifianti Bun dengan NIM 2022-50315. Nama saya Verena Alfa dengan NIM 2022-50325. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke pembahasan, di sini terdapat topik dari proyek kami, apa saja yang akan kami presentasikan di slide-slide berikutnya. Yang pertama adalah teori, yang kedua adalah analisis, yang ketiga adalah pembahasan, dan yang keempat adalah penutup. Yang pertama saya akan mulai dari topik data, yang akan saya mulai dari pengertian data. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta dalam berbagai bentuk, di mana data itu dapat berbentuk tulisan, kalimat, angka, dan lain sebagainya. Data dapat kita temukan melalui suatu proses penelitian dari berbagai sumber tertentu. Data ini juga telah ditemukan sejak abad ke-17 dan terus berkembang seiring dengan teknologi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi data. Seperti yang kita ketahui, data itu sangat berperan penting di era informasi seperti ini karena ia mendorong terjadinya perubahan atau inovasi di berbagai bidang. Di sini saya mencatat 5 fungsi dari data. Yang pertama ada sebagai acuan perencanaan, yang kedua adalah pengambilan keputusan, yang ketiga untuk meningkatkan kinerja, yang keempat ada untuk inovasi dan penemuan, lalu yang terakhir yang kelima adanya pemahaman dan komunikasi. Saya akan mulai dari menjelaskan poin pertama, yakni acuan perencanaan, di mana data itu dapat membantu kita untuk mengetahui atau memiliki pemahaman tentang situasi yang ada pada saat ini maupun situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan. Lalu yang kedua adalah pengambilan keputusan atau sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi dengan data kita itu dapat membantu untuk kita tuh mengidentifikasi nih peluang apa sih dan bagaimana sih cara mengatasi suatu masalah tersebut agar dapat terpecahkan dengan suatu cara yang cerdas. Lalu selanjutnya, yang ketiga adalah meningkatkan kinerja, di mana dengan adanya data kita dapat lebih berinovasi dan juga lebih berkembang untuk memperbaiki suatu proses bisnis atau suatu proses meningkatkan efisiensi dari produksi dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adanya inovasi dan penemuan, di mana dengan adanya data itu akan menjadi bahan bakar untuk penelitian, di mana seorang peneliti akan menganalisis data untuk menemukan suatu penemuan atau inovasi yang baru. Lalu, yang terakhir atau yang kelima adanya pemahaman dan komunikasi, di mana data itu dapat membantu kita nih dalam meningkatkan pemahaman kita tentang dunia sekitar kita atau juga tentang daerah sekitar kita agar kita tuh dapat memahaminya lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam data, di mana kita mengetahui data itu terdapat berbagai macam. Saya akan mulai dari data berdasarkan cara mendapatkannya. Di sini terdapat
dua, yakni ada data primer dan juga data sekunder. Seperti yang kita tahu, data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Kayak contohnya itu adalah survei kepuasan pelanggan, di mana kita tuh mendapatkan data tersebut secara langsung dari pelanggannya. Lalu ada yang kedua adalah data sekunder, di mana data sekunder ini adalah data yang kita peroleh dari sumber yang sudah ada. Contohnya itu kayak misalnya kita mau meneliti nih mengenai populasi perkembangan penduduk di Indonesia. Lalu selanjutnya ada data tuh berdasarkan sumbernya, di mana yang pertama itu ada data internal dan yang kedua itu ada data eksternal. Di mana data internal itu adalah data yang diperoleh dari dalam atau internal organisasi. Lalu data eksternal itu adalah data yang kita peroleh dari luar organisasi. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam data berdasarkan sifatnya. Data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yakni data kuantitatif dan juga data kualitatif. Saya akan menjelaskan dari data kualitatif, di mana data kualitatif ini adalah data yang berisi deskriptif atau kata-kata, yang biasanya itu tidak ada angkanya. Contohnya tuh kayak transkrip wawancara dengan narasumber. Lalu selanjutnya ada data kuantitatif, di mana data kuantitatif ini biasanya tuh kayak berisikan angka-angka atau nilai. Contohnya kayak nilai matematika dari anak kelas 10. Saya akan menjelaskan mengenai macam data yang dikumpulkan berdasarkan waktu pengumpulannya, di mana ini tuh dibagi menjadi dua, yakni ada data cross-sectional dan juga data longitudinal. Di mana yang pertama adalah data cross-sectional, di mana dia itu dikumpulkan berdasarkan atau didasarkan pada suatu titik waktu. Jadi data cross-sectional itu biasanya tuh digunakan untuk kita tuh menggambarkan suatu kondisi atau populasi di waktu tertentu. Contohnya kayak tingkat kemiskinan di tahun 2020. Selanjutnya, untuk data longitudinal itu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Jadi, contohnya itu kayak adalah data pertumbuhan tinggi badan anak dari usia 0 sampai 5 tahun. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam data yang didasarkan dari skala pengukurannya. Di sini dibagi menjadi 4, yakni ada data nominal, data ordinal, data interval, dan juga data rasio. Di mana saya akan memulai dari data yang pertama, yaitu adalah data nominal. Data nominal adalah data yang dikategorikan berdasarkan atribut yang tidak memiliki urutan. Contohnya kayak tempat tanggal lahir, terus jenis kelamin, lalu ada agama, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada data ordinal, di mana data ordinal ini adalah data yang dikategorikan berdasarkan atribut yang memiliki urutan. Itu kayak contohnya adalah tingkat kepuasan pelanggan, lalu tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu untuk data yang ketiga adalah data interval, di mana data ini adalah data yang memiliki urutan dan jarak yang sama. Contohnya kayak interval suhu, lalu ada nilai ujian matematika kayak dari 0 sampai 100 dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada data rasio, di mana data rasio ini adalah data yang memiliki urutan, jarak antar kategori itu yang sama dan memiliki nilai 0 mutlak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat data, di mana di sini saya mencatat terdapat 5 manfaat data. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan yang lebih baik, lalu yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas, lalu yang ketiga ada mendorong inovasi dan penemuan baru, lalu yang keempat ada meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi, lalu yang terakhir adanya meningkatkan kualitas hidup. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, yakni adanya pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan adanya data, itu akan membantu baik individu, organisasi, kelompok, itu dapat mengambil keputusannya dengan lebih baik karena dapat menganalisis tren, lalu juga dapat melihat pola tren dan hubungan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mengambil keputusan dengan lebih baik. Selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, di mana data ini dapat membantu nih untuk digunakan dalam mengidentifikasi area-area yang tidak efisien dan juga menemukan cara untuk meningkatkannya. Kayak misalnya tuh data tentang waktu tunggu. Dan dari data tersebut
bisa diidentifikasi dan juga diproses untuk mengetahui bagaimana sih cara mengantisipasi dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas tersebut. Juga adanya mendorong inovasi dan penemuan baru, di mana dengan data itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan juga dapat mengembangkan produk ataupun layanan yang baru. Misalnya kayak data tentang kebiasaan belanja online konsumen dapat digunakan untuk mengembangkan platform e-commerce dan lain sebagainya. 4 adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, di mana data itu dapat digunakan untuk melacak kemajuan dan juga memastikan nih bahwa tujuannya itu akan tercapai. Jadi hal ini itu dapat meningkatkan akuntabilitas baik individu, organisasi, maupun pemerintah. Selanjutnya ada manfaat yang terakhir yakni meningkatkan kualitas hidup, di mana data ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai cara, kayak misalnya data itu tentang kesehatan masyarakat dan dapat digunakan untuk mengembangkan program pencegahan penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data tentu saja dapat menggunakan berbagai cara. Di sini saya mencatat terdapat 6 cara atau metode pengumpulan data, yakni yang pertama melalui survei, yang kedua melalui wawancara, yang ketiga observasi, lalu yang keempat ada eksperimen, yang kelima ada studi kasus, dan juga yang keenam ada pengumpulan data sekunder. Saya akan mulai menjelaskan dari yang pertama, yakni survei. Jadi, survei itu adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemberian pertanyaan kepada sekelompok orang yang disebut sebagai responden untuk mendapatkan informasi tentang pendapat, perilaku, lalu juga adanya pengalaman mereka, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada wawancara, di mana wawancara ini adalah metode pengumpulan data, di mana ini melibatkan percakapan tatap muka antara peneliti dan juga responden. Lalu yang ketiga adanya observasi, di mana observasi ini adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan secara langsung terhadap perilaku atau peristiwa dalam suatu kejadian yang alami. Lalu yang keempat ada eksperimen, di mana eksperimen ini adalah metode pengumpulan data yang melibatkan manipulasi variabel independen untuk melihat bagaimana sih hal mempengaruhi variabel dependennya. Lalu selanjutnya ada studi kasus, di mana studi kasus ini adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan mendalam dalam tentang suatu individu, terus ada kelompok atau peristiwa tertentu. Lalu selanjutnya atau yang terakhir, adanya pengumpulan data sekunder, di mana pengumpulan data sekunder ini dapat melibatkan penggunaan data yang telah kita kumpulkan oleh orang lain seperti data sensus, data statistik, atau data survei yang telah ada. Dari pengumpulan data ini tentu saja memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihannya dan akan dilanjutkan dengan kekurangannya. Kelebihan pengumpulan data itu adalah informasinya akan lebih akurat dan juga memiliki pemahaman yang lebih baik, lalu juga memiliki pengambilan keputusan yang terinformasi. Selanjutnya juga adanya akuntabilitas meningkatkan dan juga mendorong inovasi. Lalu adanya kekurangan pengumpulan data seperti kayak biaya, karena dalam mengumpulkan data tentu saja akan mengeluarkan biaya, sehingga ini adalah salah satu kekurangannya. Dan juga ada yang kedua itu adalah waktu, di mana dalam mengumpulkan data itu dibutuhkan waktu yang mungkin cukup relatif lama, dan juga yang ketiga ada kualitas data yang bervariasi, yang keempat ada masalah privacy, dan yang terakhir ada masalah etika. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai data analytics. Nah, sebenarnya apa sih data analytics ini? Jadi, data analytics ini adalah suatu ilmu untuk menganalisis data mentah menjadi suatu informasi yang berguna, bermakna, dan dapat ditindaklanjuti. Nah, nantinya hasil pengolahan dari data analytics ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan ataupun menyelesaikan masalah dalam bisnis.
Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dari data analytics? Jadi sebenarnya banyak manfaat yang dapat kita peroleh jika kita menggunakan data analytics. Beberapa di antaranya itu, yang pertama adalah pengolahan data statistik menjadi lebih sederhana. Jadi dengan menggunakan data analytics, data statistik yang sebelumnya itu udah dikumpulkan oleh perusahaan dapat diolah dan diubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Kemudian prosesnya juga itu menjadi lebih sederhana dan efisien. Selanjutnya yang kedua adalah perhitungan yang lebih akurat. Jadi, dengan menggunakan data analytics, proses perhitungan data statistik yang kompleks dan rumit itu dapat diproses dengan lebih akurat, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan. Selanjutnya, yang ketiga adalah peningkatan efisiensi waktu. Jadi, data analytics ini menggunakan metode yang modern dalam proses pengolahan datanya, sehingga data tersebut dapat diolah secara otomatis dan lebih cepat. Selanjutnya, yang keempat adalah solusi bisnis perusahaan. Nah, informasi-informasi yang sudah dikumpulkan perusahaan dan diolah menggunakan data analytics itu dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan penarikan kesimpulan apabila perusahaan tersebut sedang mengalami permasalahan. Yang kelima adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi data analytics ini dapat memudahkan perusahaan untuk mengidentifikasi proses bisnis yang kurang efektif, sehingga nantinya perusahaan itu dapat memperbaiki proses bisnis tersebut menjadi lebih efektif, yang nantinya dapat memberikan dampak positif kepada produktivitas perusahaan. Selanjutnya yang keenam, meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi data analytics juga dapat digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi perilaku pelanggan, yang nantinya informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan customer experience. Selanjutnya yang terakhir adalah memperkuat keunggulan kompetitif. Jadi data analytics ini menjadi sesuatu yang penting bagi perusahaan untuk melakukan forecasting, produksi, dan budgeting, sehingga dapat membantu perusahaan untuk lebih unggul daripada pesaingnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu jenis-jenis data analytics. Jadi seperti yang sudah kita tahu, bahwa data analytics itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada descriptive analytics, yang kedua diagnostic analytics, predictive analytics, dan prescriptive analytics, yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah descriptive analytics. Jadi, descriptive analytics ini merupakan jenis analytics yang paling sederhana dan menjadi pondasi bagi analitik-analitik lainnya. Kemudian descriptive analytics ini juga memungkinkan penggunanya untuk menarik informasi yang mentah dan secara ringkas menjawab pertanyaan apa yang sedang terjadi atau apa yang sudah terjadi. Jadi secara sederhana, descriptive analytics ini akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan apa yang terjadi. Kemudian, terdapat beberapa manfaat apabila kita menggunakan jenis analitik descriptive analytics. Yang pertama itu adalah mengkomunikasikan data yang lebih sederhana. Jadi, dengan menggunakan data analitik, descriptive analytics, kita itu dapat mengubah data yang kompleks, khususnya itu data-data dalam bentuk angka, menjadi data yang lebih mudah dipahami, yaitu dengan menyajikannya dalam bentuk grafik, tabel, atau ringkasan deskriptif. Yang kedua, itu memungkinkan perbandingan performa. Jadi, dengan menggunakan data analitik, suatu perusahaan itu bisa membandingkan kinerjanya dengan kinerja kompetitornya untuk melihat apa sih kekuatan atau kekurangan dari perusahaan tersebut, dan untuk melihat apa saja yang perlu diekspor atau apa saja yang perlu diperbaiki dari kinerja perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah diagnostic analytics. Jadi diagnostic analytics ini adalah proses pemeriksaan data untuk memahami penyebab terjadinya suatu peristiwa. Diagnostic analytics ini juga berguna untuk
mencari akar permasalahan dari suatu perusahaan atau suatu organisasi. Jadi secara sederhana, diagnostik analytics ini akan menjawab pertanyaan mengapa hal ini bisa terjadi. Selanjutnya, terdapat tujuan utama dari diagnostik analytics, yaitu untuk menentukan faktor yang mengarah pada peristiwa masa lalu atau keadaan masa lalu. Jadi secara sederhana, diagnostik analytics ini menentukan penyebab terjadinya suatu hal atau suatu peristiwa. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah predictive analytics. Jadi, sama seperti namanya, predictive analytics ini merupakan jenis data analytics yang akan memberikan hasil prediksi tentang sesuatu yang akan datang atau sesuatu yang akan terjadi. Jadi, predictive analytics ini menjawab pertanyaan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, sebagai contoh dari predictive analytics ini adalah sistem rekomendasi yang ada di aplikasi e-commerce atau sosial media. Nah, contohnya itu misalnya, jika hari ini kita mencari di Google shampoo untuk rambut rontok, kemudian kita membuka aplikasi Shopee, itu akan menampilkan rekomendasi mengenai shampoo untuk rambut rontok, sama seperti yang telah kita cari sebelumnya di Google. Dan yang terakhir adalah prescriptive analytics. Jadi, prescriptive analytics ini adalah kita menganalisis data, kemudian memberikan saran instan mengenai tindakan terbaik yang perlu kita ambil. Jadi tujuannya adalah untuk menemukan atau menentukan solusi-solusi terbaik atau langkah-langkah terbaik yang harus kita ambil apabila terjadi suatu masalah. Kemudian, prescriptive analytics ini akan menjawab pertanyaan apa yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan-tahapan yang diperlukan untuk melakukan data analytics. Yang pertama ini adalah pengumpulan data. Jadi, kita harus mengumpulkan data-data yang kita butuhkan, baik itu data yang berbentuk kualitatif ataupun kuantitatif. Dan data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, baik itu dari buku, internet, ataupun melakukan observasi atau wawancara langsung. Selanjutnya, yang kedua adalah pembersihan data. Jadi, setelah data-data tersebut dikumpulkan, kita harus membersihkan datanya atau dikenal dengan istilah cleaning data. Nah, tujuan dari proses cleaning data ini adalah untuk membersihkan data dari kesalahan, outlier, ataupun duplikat data. Dan untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan itu telah akurat dan tepat. Selanjutnya, yang ketiga adalah persiapan data. Nah, setelah data dikumpulkan dan dibersihkan, selanjutnya kita harus memilih data yang kita perlukan untuk menjawab suatu permasalahan. Kemudian kita akan mengelompokkan data yang memiliki korelasi untuk menjawab suatu permasalahan tersebut. Nantinya setelah dikelompokkan, kita harus mengubah bentuknya menjadi bentuk yang sesuai untuk dilakukan analisis. Kemudian yang keempat adalah menganalisis data. Jadi setelah dibersihkan, dikumpulkan, dibersihkan, dan dipersiapkan, kita melakukan analisis data. Dan biasanya software yang digunakan untuk melakukan analisis data ini adalah spreadsheet dan Microsoft Excel. Nah, yang kelima adalah visualisasi data. Jadi pada tahap ini kita akan mengubah bentuk data menjadi lebih mudah dipahami oleh semua pihak. Visualisasi data yang digunakan itu dapat berbagai macam, di antaranya itu dapat berupa grafik, diagram, atau visualisasi lainnya. Kemudian yang keenam adalah interpretasi dan implementasi hasil. Jadi, pada tahap ini kita akan menerjemahkan hasil analisis dan dampaknya terhadap perusahaan, sehingga nantinya data yang telah kita olah dapat berguna bagi perusahaan dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan meningkatkan kinerja bisnis. Selanjutnya, yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Jadi, monitoring dan evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah langkah-langkah yang telah kita ambil
itu tepat untuk dilakukan atau efektif, dan untuk melihat apakah terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke alasan mengapa data analytics itu perlu untuk diterapkan. Jadi, selain manfaat yang telah kita ketahui dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa alasan mengapa data analytics itu penting untuk diterapkan dalam suatu perusahaan. Yang pertama itu adalah optimalisasi kinerja bisnis. Jadi dengan data analytics, suatu perusahaan itu dapat mengetahui atau memahami bagaimana operasional bisnisnya dan dapat menentukan area-area potensial untuk ditingkatkan. Yang kedua, mengambil keputusan berdasarkan data. Jadi data analytics ini membantu mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan secara tepat. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi tren dan pola. Jadi, data analytics ini membantu perusahaan untuk memahami atau mengetahui tren apa yang sedang terjadi, baik itu tren penjualan ataupun dalam perilaku pelanggan atau fluktuasi pasar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian fraud. Nah, apa sih itu fraud? Fraud itu adalah istilah dari bahasa Inggris yang artinya adalah kecurangan. Nah, kecurangan yang dimaksud di sini adalah tindakan seperti pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara sengaja untuk menipu pihak terkait. Tujuannya apa sih? Nah, tujuan mereka melakukan ini adalah untuk memperoleh keuntungan secara individu maupun kelompok. Oke, selanjutnya apa sih jenis-jenis fraud yang umumnya dijumpai di perusahaan? Di sini ada 4 jenis fraud yang biasanya dijumpai di perusahaan. Yang pertama itu adalah korupsi. Seperti yang kita tahu, korupsi adalah salah satu contoh dari fraud atau penipuan yang paling marak terjadi di Indonesia. Nah, korupsi ini biasanya berbentuk penyuapan, pemerasan, atau penyalahgunaan informasi dari suatu instansi atau perusahaan. Nah, wujud yang dapat terbentuk dari korupsi ini adalah gratifikasi atau pemberian hadiah demi kepentingan jangka panjang. Yang kedua adalah penyelewengan aset perusahaan. Nah, penyelewengan dari aset perusahaan ini sering terjadi di Indonesia dan umum terjadi di sebuah perusahaan, di mana jenis penipuan yang satu ini meliputi seluruh tindakan yang berkaitan dengan pencurian atau penyalahgunaan aset yang dipercayakan kepada orang tersebut. Nah, walaupun penyimpangan dari aset ini banyak sekali terjadi di perusahaan, tapi penyimpangan ini paling mudah untuk dideteksi ketika pencatatan dan pengelolaan keuangan perusahaan dikerjakan dengan baik. Oke. Jenis yang ketiga adalah pencurian data. Karena data ini adalah salah satu aset yang cukup krusial atau penting di dalam perusahaan. Biasanya data-data yang dipunyai oleh perusahaan itu bentuknya adalah identitas pribadi dari konsumen dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Nah, pencurian data ini adalah salah satu dari jenis kasus fraud di Indonesia yang terjadi melalui pengambilan data-data penting dari perusahaan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Nah, tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan, tapi juga merugikan masyarakat luas. Pencurian data ini juga bisa disebut sebagai computer fraud kalau pencatatan data baik berupa pembukuan keuangan atau catatan operasional hingga data pribadi suatu perusahaan terpusat pada komputernya. Oke, jenis yang terakhir adalah pencucian dan penggelapan uang. Nah, pencucian dan penggelapan uang ini berhubungan dengan white collar crime. Nah, dalam jenis penipuan yang satu ini, pelaku akan menyalahgunakan aset yang dipercayakan kepadanya. Sama seperti poin yang sebelumnya, yaitu nomor 2, penyelewengan aset perusahaan. Contoh dari pencucian dan penggelapan uang ini adalah multi-level marketing dengan skema Ponzi, di mana pelaku akan menggelapkan aset dari para investor yang dipercayakan kepadanya.
Dan selanjutnya kita akan tahu nih, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fraud. Nah, penyebab terjadinya fraud atau faktor yang menyebabkan fraud itu disebabkan oleh 3 faktor yang dikenal dengan istilah fraud triangle atau segitiga penipuan, di mana fraud triangle ini dibagi menjadi 3, yaitu opportunity, pressure, dan rasionalisasi atau rationalization. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu yang dimaksud dengan opportunity. Nah, opportunity ini artinya fraud dapat terjadi di perusahaan karena adanya suatu kesempatan bagi karyawan untuk melakukan hal tersebut. Contohnya, kurangnya pengawasan internal kontrol dan lemahnya kebijakan hukum atau sanksi yang ditetapkan sehingga pelaku dapat menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Oke, selanjutnya adalah pressure atau kurangnya kontrol diri. Nah, fraud itu dapat terjadi karena kurangnya kontrol dalam diri pelakunya. Misalnya adalah dorongan emosional, kemudian tekanan ekonomi, dan hal-hal lainnya yang mengakibatkan pelaku membenarkan tindakannya dan menganggap jika fraud yang dilakukan ini adalah sebuah jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Oke, kita masuk ke faktor yang terakhir, yaitu adalah rationalization atau rasionalisasi, di mana fraud itu dapat terjadi karena pelaku membenarkan perilaku yang dilakukannya. Maksudnya gimana? Maksudnya ini adalah pelaku dari fraud itu menganggap tindakan yang dia lakukan ini adalah hal yang wajar, karena misalnya upah yang dia terima itu tidak sepadan dengan beban kerja yang ditanggungnya, atau misalnya dia mendapatkan beban kerja yang berlebih dari manajernya sehingga dia melakukan fraud itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dampak ketika tindakan fraud itu terjadi. Nah, tindakan fraud itu akan menimbulkan berbagai dampak yang meliputi 3 aspek penting di bawah ini. Yang pertama adalah menurunnya reputasi perusahaan. Misalnya ketika karyawan dari perusahaan A itu ternyata ketahuan kalau dia itu melakukan fraud. Dan masyarakat itu tahu kalau ternyata perusahaan A ini ada kasus nih kalau dia itu ketahuan karyawannya itu melakukan fraud. Nah, secara tidak langsung, masyarakat itu akan menganggap kalau perusahaan A ini memiliki internal kontrol yang buruk. Nah, sehingga secara tidak langsung reputasi perusahaan di mata masyarakat itu akan menurun. Nah, dampak yang kedua adalah kerugian finansial. Sama seperti dampak yang pertama ketika karyawan dari perusahaan A itu melakukan fraud. Nah, masyarakat kan akan menganggap kalau perusahaan A ini memiliki internal kontrol yang jelek. Nah, ketika dia menganggap kalau internal kontrol dari perusahaan A ini buruk atau jelek, nah masyarakat itu pasti akan cenderung untuk berinvestasi atau membeli barang-barang dari perusahaan lain. Dia nggak akan mau untuk beli atau investasi di perusahaan A karena dia takut kalau misalnya uang yang ia keluarkan untuk berinvestasi ke perusahaan A itu akan dilakukan atau akan masuk ke tindakan fraud gitu. Jadi secara tidak langsung ketika hal ini terjadi, maka keuntungan atau finansial dari perusahaan itu akan menurun gitu. Oke, selanjutnya adalah sanksi sosial. Ketika perusahaan A ini ketahuan kalau karyawannya itu ternyata melakukan fraud. Nah, ada dampak sanksi sosial yang akan diterima oleh perusahaan dan juga karyawannya. Nah, karyawannya ini akan diperbincangkan di masyarakat luas, dan sedangkan kalau perusahaannya ini akan kehilangan kepercayaan dari para pembeli atau dari masyarakat. Tuh. Oke, selanjutnya adalah cara-cara untuk mendeteksi fraud. Nah, fraud sendiri dapat dideteksi dengan 3 cara berikut ini. Yang pertama adalah memeriksa karakteristik dari operasional laporan. Nah, perusahaan itu dapat mendeteksi adanya fraud dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa laporan keuangan yang dimiliki, misalnya laporan tentang pendapatan, kemudian pengeluaran, aset, kewajiban, sampai dengan ekuitas yang dimiliki. Jadi, ketika perusahaan itu memeriksa dari laporan keuangannya itu, perusahaan akan bisa menemukan tanda-tanda dari fraud dengan
melihat apabila adanya perbedaan dari jumlah dalam laporan keuangan tersebut. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan audit secara internal dan eksternal. Nah, audit ini adalah aktivitas konsultasi yang objektif dan independen guna memperbaiki operasional perusahaan, di mana seperti yang kita tahu kalau audit ini terbagi menjadi dua, yaitu audit internal dan audit eksternal. Nah, audit internal ini adalah penilaian yang dilakukan oleh pihak di dalam perusahaan yang dinilai memiliki kompetensi dalam meneliti catatan akuntansi dan pengendalian internal perusahaan. Sedangkan audit eksternal adalah penilaian yang dilakukan dengan bantuan pihak dari luar perusahaan untuk mendeteksi kecurangan serta menganalisis laporan apabila auditor internal mengalami kesulitan. Kemudian, cara yang ketiga adalah kita memeriksa jajaran manajerial. Nah, ketika fraud itu terjadi, pasti sebelumnya ada keputusan nih yang dibuat oleh jajaran manajerial. Jadi, penting untuk kita mengaudit secara rutin jajaran manajerial untuk memastikan kalau jajaran manajerial itu tidak terlibat dalam tindakan fraud. Gitu. Oke, selanjutnya bagaimana sih caranya kita menangani fraud yang sudah terjadi? Nah, berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menangani fraud yang sudah terjadi. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi dan pengakuan dari fraud. Nah, perusahaan itu harus melakukan investigasi awal untuk mengidentifikasi apakah benar-benar terjadi fraud. Nah, perusahaan juga harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan akurat untuk mendukung dugaan dari fraud. Kalau misalnya ada fraud yang melibatkan tindak pidana, perusahaan harus melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Langkah kedua adalah membatasi dampak dari fraud. Perusahaan harus menghentikan aktivitas kecurangan yang sedang berlangsung untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut. Perusahaan juga harus mengamankan aset-aset yang dimiliki yang berpotensi untuk disalahgunakan oleh pelaku fraud. Selain itu, berikan edukasi juga kepada karyawan-karyawan lainnya tentang bahaya dari fraud dan cara melaporkan fraud yang terjadi. Oke, langkah ketiga adalah kita melakukan investigasi secara mendalam. Nah, perusahaan itu harus menginvestigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi pelaku, kemudian modus yang pelaku lakukan, dan dampak dari fraud yang dilakukan oleh pelaku. Perusahaan juga harus melibatkan pihak internal yang kompeten, seperti auditor internal atau forensik investigator untuk membantu proses investigasi fraud. Oke, langkah yang keempat adalah kita melakukan penindakan kepada pelaku fraud. Perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kecurangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, pastikan kalau proses penindakan yang dilakukan ini harus dilakukan secara adil dan transparan. Oke, yang kelima atau langkah yang terakhir adalah kita melakukan pemulihan pasca fraud, di mana perusahaan harus melakukan langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan dari stakeholders atau pemangku kepentingan yang terimbas fraud. Kemudian, perusahaan juga harus mengkomunikasikan secara terbuka dan transparan tentang langkah-langkah yang perusahaan ambil untuk menangani fraud tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana sih cara perusahaan untuk mencegah terjadinya fraud. Yang pertama adalah kita memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai anti-fraud, di mana training dan sosialisasi mengenai anti-fraud ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas lagi untuk karyawan untuk mengetahui apa sih itu fraud dan apa sih sanksi yang akan dikenakan ketika mereka ini melakukan fraud. Kemudian, yang kedua adalah kita melakukan monitoring secara proaktif. Nah, perusahaan dapat melakukan monitoring secara proaktif dan rutin supaya tindakan fraud itu dapat dicegah. Misalnya, karyawan yang terlibat secara langsung dalam aktivitas pembuatan laporan keuangan harus diberikan pengawasan secara rutin untuk memastikan integritas tetap terjaga.
Yang ketiga adalah penetapan hukum secara tegas. Perusahaan harus menetapkan peraturan secara tegas supaya dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan. Misalnya, perusahaan dapat menetapkan SOP yang ketat dan tidak hanya bersifat teoritis. Selanjutnya, perusahaan harus menyediakan tim khusus investigasi, di mana tim khusus investigasi ini akan menampung segala bentuk aduan terkait indikasi fraud yang ada. Dan tim investigasi ini dapat menerima aduan melalui email maupun telepon seluler. Dan pastinya tim investigasi ini harus dapat dipercaya dan memungkinkan pelapor mengirimkan laporannya secara anonim gitu. Oke, yang terakhir sama seperti sebelumnya, kita harus melakukan audit secara internal dan eksternal supaya kita dapat mengidentifikasi berbagai potensi fraud yang mungkin dilakukan oleh pegawai terkait. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu computer attack and abuse. Nah, sebelum lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa sih computer attack atau serangan komputer itu. Nah, serangan komputer atau computer attack adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem komputer, jaringan, atau perangkat elektronik dengan tujuan untuk mencuri, mengubah, atau menghancurkan data, mengganggu operasi, atau melakukan pemerasan. Nah, serangan komputer atau computer attacks ini dapat ditujukan kepada individu, organisasi, maupun infrastruktur negara. Oke, selanjutnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya serangan komputer? Yang pertama adalah kelemahan keamanan yang dimiliki. Nah, sistem komputer, jaringan, dan perangkat elektronik yang memiliki kelemahan keamanan akan lebih rentan terhadap serangan komputer. Nah, kelemahan ini dapat berupa kerentanan dari software, miskonfigurasi, atau kontrol akses yang lemah. Selanjutnya adalah kesalahan dari manusia. Nah, kesalahan manusia seperti mengklik link yang berbahaya atau membuka lampiran email yang mencurigakan dapat memberikan peluang bagi penyerang untuk melancarkan serangan komputer. Oke, selanjutnya adalah kurangnya kesadaran keamanan. Nah, kurangnya kesadaran keamanan ini dapat membuat mereka lebih mudah untuk menjadi korban dari serangan komputer. Oke, selanjutnya adalah kejahatan yang terorganisir. Nah, kelompok-kelompok kejahatan terorganisir seringkali memiliki sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk melancarkan serangan komputer yang canggih. Oke, lanjut adalah spionase dan perang cyber. Nah, negara-negara dan organisasi yang memiliki spionase terkadang melancarkan serangan komputer untuk mencuri informasi dan mengganggu infrastruktur negara lain. Oke, dan faktor yang terakhir adalah motivasi ekonomi. Nah, biasanya serangan-serangan komputer itu dilakukan dengan tujuan finansial, seperti pencurian data kartu kredit, pencurian informasi pribadi, atau peretasan sistem untuk mendapatkan uang tebusan. Biasanya ini disebut dengan ransomware. Berikutnya ini adalah terkait dengan langkah-langkah seseorang bisa melakukan computer attack. Jadi, seseorang biasanya bisa melakukan computer attack karena ada beberapa langkah yang ia ikuti, yaitu yang pertama, ia melakukan penyusupan berorientasi pada APT, Advanced Persistent Threat. Yang kedua adalah Zero Day Exploits, dan yang ketiga adalah serangan ransomware. Serangan komputer merupakan tantangan serius dalam era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi, serangan semacam ini dapat dilakukan oleh siapapun dengan pengetahuan yang memadai. Memanfaatkan kelemahan dalam infrastruktur teknologi informasi atau IT, ketidaktahuan pengguna, atau kesalahan manusia lainnya. Dalam mengembangkan topik ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek serangan komputer mulai dari taktik dasar hingga taktik yang lebih canggih, serta dampak yang luas pada individu, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Serangan komputer merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pihak yang tidak sah untuk memanipulasi
merusak, mengakses sistem atau data komputer tanpa izin. Ini dapat mencakup sejumlah tindakan, mulai dari penyusupan perangkat lunak berbahaya hingga eksploitasi kerentanan keamanan. Dalam infrastruktur TI, penyerang dapat memilih motif beragam, mulai dari pencurian data pribadi hingga sabotase infrastruktur kritis. Yang pertama adalah phishing. Jadi, salah satu teknik paling umum dalam serangan komputer adalah phishing. Yang kedua, lunak berbahaya adalah alat umum yang digunakan oleh penyerang untuk melakukan serangan komputer. Ini bisa berupa virus, worm, trojan, ransomware, atau jenis perangkat lunak jahat lainnya yang dirancang untuk merusak atau mencuri data dari sistem korban. Yang ketiga adalah eksploitasi kerentanan, di mana penyerang secara mencari kerentanan dalam perangkat lunak atau infrastruktur jaringan untuk memasuki sistem target. Dengan memanfaatkan kerentanan ini, penyerang dapat memperoleh akses yang tidak sah ke sistem target. Yang keempat adalah serangan jaringan. Serangan jaringan adalah upaya untuk mencapai akses yang tidak sah ke jaringan komputer atau sistem. Ini dapat dilakukan melalui serangan denial of service atau distribute denial of service, di mana penyerang membanjiri sistem target dengan lalu lintas data yang berlebihan, sehingga membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang kelima adalah penyusupan fisik. Jadi, penyusupan fisik ini terjadi ketika penyerang mencoba mendapatkan akses ke fisik sistem. Ini segera dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dari tailgating, yaitu mengikuti seseorang yang sah melalui pintu atau gerbang, lockpicking, atau pencurian perangkat fisik seperti laptop atau server. Dengan mendapatkan akses fisik atau penyerang dapat melakukan serangan yang lebih lanjut terhadap sistem. Selain teknik tersebut adalah beberapa taktik yang lanjutan yang digunakan oleh penyerang yang lebih terampil. Seperti yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu penyusupan berorientasi APT, Advanced Persistent Threat. Serangan APT adalah serangan yang dilakukan oleh penyerang yang sangat terlatih dan memiliki sumber daya yang besar. Serangan semacam ini seringkali menargetkan lembaga pemerintah, organisasi militer, atau perusahaan besar. Yang kedua adalah Zero Day Exploits, di mana Zero Day Exploits adalah kerentanan keamanan yang belum diketahui atau belum diperbaiki oleh pembuat perangkat lunak. Penyerang yang mengetahui kerentanan ini dapat memanfaatkan untuk melakukan serangan sebelum produsen perangkat lunak mengeluarkan patch atau pembaruan keamanan. Dan yang ketiga adalah serangan ransomware. Ransomware sendiri adalah jenis malware yang menginskripsi data korban dan kemudian menuntut pembayaran tebusan dalam bentuk mata uang kripto atau untuk mendapatkan kunci deskripsi. Serangan semacam ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban dan bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bisnis. Dan berikutnya ini ada terkait dengan macam-macam komputer attack. Yaitu yang pertama ada malware, yang kedua ada phishing, yang ketiga ada man in the middle, yang keempat adalah denial of service, distribute denial of service, dan yang kelima adalah SQL injection. Dan berikut ini ada terkait dengan penjelasan untuk macam-macam komputer attack tersebut. Jadi dalam dunia yang semakin terkoneksi secara digital, serangan komputer menjadi semakin kompleks dan meresahkan. Penyerang dengan berbagai motif dan tingkat keterampilan terus mencari cara untuk memanfaatkan kelemahan dalam infrastruktur teknologi informasi atau kesalahan manusia untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem atau data komputer. Dalam mengembangkan topik ini, kita akan mendalami setiap jenis serangan komputer yang umum dan memahami bagaimana mereka beroperasi, dampaknya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari serangan tersebut. Yang pertama adalah malware. Malware sendiri adalah salah satu jenis serangan komputer yang paling umum dan merusak. Ini mencakup berbagai jenis perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk melakukan tindakan yang merugikan pada sistem komputer atau mengambil alih kendali atasnya. Yang kedua adalah phishing. Phishing sendiri adalah bentuk rekayasa sosial di mana penyerang
menipu pengguna untuk mengungkapkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau rincian pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, panggilan telepon, atau pesan. Taktik ini seringkali melibatkan penciptaan situs web palsu yang menyerupai situs web yang sah untuk mencuri informasi dari korban. Yang ketiga adalah denial of service dan distribute denial of service. Serangan denial of service dan distribute denial of service bertujuan untuk mengganggu fungsi normal jaringan atau sistem dengan membanjirinya dengan lalu lintas data yang berlebihan. Serangan ini membuat sistem menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan DDoS melibatkan penggunaan banyak perangkat yang terinfeksi untuk memperbesar dampak serangan. Yang keempat adalah man in the middle. Penyerang pada serangan ini menyadap dan memungkinkan mengubah komunikasi antara dua pihak tanpa sepengetahuan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mendengarkan informasi sensitif atau menyampaikan konten berbahaya. MITR sering digunakan dalam serangan pada jaringan nirkabel atau saat pengguna terhubung ke jaringan Wi-Fi publik. Yang kelima adalah SQL injection, di mana penyerang menggunakan teknik ini dengan menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam bidang input aplikasi web. Hal ini memungkinkan mereka untuk memanipulasi basis data dan memperoleh atau memodifikasi data sensitif. SQL injection sering terjadi pada aplikasi web yang rentan dan dapat memberikan akses penuh ke sistem. Dan berikutnya ini adalah untuk macam-macam komputer attack yang lainnya. Itu yang pertama adalah cross-site scripting. Yang kedua adalah cryptojacking. Yang ketiga adalah eksploitasi zero day. Yang keempat adalah serangan kata sandi. Dan yang kelima adalah rekayasa sosial. Berikut ini adalah terkait untuk penjelasan kelima komponen tersebut. Yang pertama adalah cross-site scripting, di mana penyerang menyuntikkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Skrip ini dapat mencuri cookie, token sesi, atau informasi sensitif lainnya, atau melakukan tindakan atas nama korban. Proses ini sering terjadi pada situs web yang tidak memvalidasi input pengguna dengan benar. Yang ketujuh adalah cryptojacking, di mana penyerang menggunakan teknik ini untuk secara diam-diam menggunakan sumber daya komputer korban untuk pertimbangan cryptocurrency. Mereka memanfaatkan kerentanan dalam sistem atau browser web untuk menginstal skrip pertambangan pada perangkat korban. Hal ini yang sering menyebabkan pelambatan kinerja perangkat dan meningkatkan konsumsi daya. Yang kedelapan adalah eksploitasi zero day. Serangan ini menargetkan kerentanan dalam perangkat lunak atau perangkat keras yang tidak diketahui oleh vendor atau belum diperbaiki. Penyerang yang mengetahui kerentanan ini dapat memanfaatkannya sebelum patch atau pembaruan keamanan diterapkan. Eksploitasi zero day dapat menyebabkan kerusakan besar dan sulit dideteksi. Yang berikutnya adalah serangan kata sandi. Jadi, serangan kata sandi adalah upaya penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah ke akun atau sistem dengan meretas kata sandi pengguna. Dan yang ke-10 adalah rekayasa sosial. Jadi, rekayasa sosial itu adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan informasi rahasia, melakukan tindakan tertentu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem dengan memanfaatkan kepercayaan atau ketergantungan manusia pada keinginan untuk membantu. Berikutnya ini adalah terkait dengan dampak komputer. Baik, untuk beberapa dampak komputer attack yang biasanya terjadi adalah yang pertama yaitu kehilangan data, gangguan operasional, kerugian finansial, pelanggaran keamanan, kerugian reputasi, kerusakan infrastruktur kritis, gangguan ketertiban publik, dan penurunan kepercayaan pada teknologi. Serangan komputer memiliki banyak dampak yang signifikan baik bagi individu, perusahaan, maupun masyarakat secara keseluruhan. Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik yang luas dalam menghadapi serangan komputer. Penting untuk memahami dampaknya agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri dan entitas yang terlibat. Yang pertama adalah kehilangan data. Kehilangan data adalah salah satu dampak yang paling langsung dan merusak dari serangan komputer.
Data yang hilang atau dicuri bisa mencakup informasi penting seperti rincian keuangan, data pelanggan, ataupun rahasia industri. Kerugian ini juga bisa sangat merugikan baik secara finansial maupun operasional, terutama jika data tersebut tidak dapat dipulihkan. Gangguan operasional. Serangan DOS atau DDoS dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan bagi organisasi. Layanan yang tidak dapat diakses atau lambat dapat mengganggu produktivitas karyawan, mengganggu hubungan dengan pelanggan, dan bahkan menyebabkan kerugian pendapatan jika layanan tidak dapat dipulihkan dengan cepat. Yang berikutnya adalah kerugian finansial, di mana kerugian finansial ini akibat serangan komputer dapat mencakup biaya pemulihan, kehilangan pendapatan, dan denda akibat pelanggaran keamanan data, dan biaya lainnya terkait dengan perbaikan sistem dan pemulihan keadaan normal. Kerugian ini bisa sangat besar tergantung pada skala dan durasi serangan. Yang berikutnya ini adalah pelanggaran keamanan, di mana pelanggaran keamanan yang terjadi akibat serangan komputer memiliki dampak jangka panjang yang merugikan bagi individu dan organisasi. Pencurian identitas, penyalahgunaan informasi pribadi, atau eksploitasi data sensitif dapat menyebabkan kerugian keuangan dan reputasi yang signifikan. Yang berikutnya ini adalah kerugian reputasi. Kerugian reputasi bisa menjadi dampak yang paling merugikan dari serangan komputer. Organisasi yang tidak mampu melindungi data pelanggan atau mengalami gangguan layanan seringkali kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Yang berikutnya ini adalah kerusakan infrastruktur kritis, di mana serangan komputer terhadap infrastruktur kritis seperti sistem tenaga listrik, transportasi, atau kesehatan bisa memiliki dampak yang luas dan serius. Ini bisa mengganggu layanan publik yang vital dan bahkan membahayakan keselamatan masyarakat jika tidak diatasi dengan cepat dan efektif. Yang berikutnya adalah gangguan ketertiban publik, di mana serangan terhadap institusi pemerintah atau infrastruktur publik dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan kecemasan masyarakat. Yang berikutnya ini adalah penurunan kepercayaan pada teknologi. Serangan komputer yang sering terjadi bisa menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat pada teknologi digital secara umum. Ini bisa menghambat adopsi teknologi baru, menghambat inovasi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang berikutnya ini terkait dengan social engineering. Social engineering itu apa? Social engineering dapat didefinisikan sebagai praktik manipulasi psikologis yang bertujuan untuk mengarahkan individu atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu atau mengungkapkan informasi sensitif. Teknik ini seringkali dimanfaatkan oleh penyerang dalam upaya untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke dalam sistem, informasi rahasia, atau sumber daya lainnya. Yang membedakan social engineering dari serangan teknis lainnya adalah bahwa ia tidak bergantung pada kerentanan teknis dalam infrastruktur komputer, melainkan memanfaatkan kerentanan dalam perilaku manusia. Berikutnya ini adalah terkait dengan faktor yang menyebabkan terjadinya social engineering. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya social engineering, yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi, kurangnya kesadaran keamanan, faktor emosional, kurangnya pelatihan, ketergantungan pada kebijakan, serta aspek kemanusiaan. Yang pertama adalah terkait dengan ketergantungan pada teknologi. Kemajuan teknologi telah membawa kemudahan dalam berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi secara online. Namun, ketergantungan ini juga mendatangkan risiko yang meningkatkan terhadap serangan social engineering. Yang berikutnya ini adalah kurangnya kesadaran keamanan, kurangnya pemahaman, ancaman keamanan digital, dan teknik-teknik social engineering membuat individu rentan terhadap manipulasi. Dan yang berikutnya ini ada terkait dengan faktor emosional. Penyerang sering memanfaatkan emosi manusia untuk mencapai tujuan mereka. Rasa takut, rasa ingin membantu, atau rasa ingin tahu adalah emosi yang sering dimanfaatkan dalam serangan social engineering. Yang berikutnya adalah kurangnya pelatihan. Kurangnya pelatihan keamanan cyber bagi individu, terutama di tempat kerja, dapat meningkatkan risiko serangan social engineering. Yang berikutnya ini ada terkait dengan ketergantungan pada kebijakan.
Meskipun banyak organisasi memiliki kebijakan keamanan yang ketat, ketergantungan pada kebijakan saja tidak cukup untuk melawan social engineering. Yang berikutnya ini ada terkait dengan aspek kemanusiaan. Yang paling mendasar dari social engineering adalah sifat kemanusiaannya. Manusia secara alami rentan terhadap manipulasi psikologis dan penyerang memanfaatkan sifat ini untuk mencapai tujuan mereka. Dan yang berikutnya ini saya akan membahas terkait dengan teknik dalam social engineering. Adapun beberapa teknik dalam social engineering ini terbagi menjadi beberapa teknik. Yang pertama adalah phishing, yang kedua adalah phishing, yang ketiga adalah backtesting, dan yang keempat ada baiting. Nah, untuk beberapa teknik social engineering lainnya seperti tailgating, quid pro quo, impersonasi, dan shoulder surfing. Adapun penjelasan terkait dengan beberapa teknik tersebut, yaitu yang pertama, phishing. Phishing sendiri ini adalah salah satu teknik social engineering yang paling umum digunakan. Penyerang mengirimkan email palsu yang meniru informasi institusi terkemuka seperti bank, layanan email, atau perusahaan teknologi. Email tersebut seringkali meminta korban untuk mengambil tindakan tertentu. Nah, yang kedua ini adalah phishing. Phishing mengambil bentuk panggilan telepon palsu di mana penyerang menyamar sebagai petugas layanan pelanggan di teknologi atau bank. Mereka menggunakan teknik persuasif atau menakut-nakuti untuk mendapatkan informasi sensitif. Dan yang berikutnya adalah pretexting. Jadi pretexting ini melibatkan penciptaan cerita palsu atau skenario yang dirancang untuk meyakinkan korban bahwa penyerang memiliki hak untuk informasi yang diminta. Dan yang berikutnya ini adalah baiting. Jadi baiting ini menggunakan penawaran imbalan insentif yang menarik seperti USB drive gratis atau unduhan software premium untuk menarik korban. Dan yang berikutnya ini adalah tailgating. Jadi, tailgating tersendiri terjadi ketika penyerang memanfaatkan akses fisik yang sah, seperti pintu yang ditinggalkan terbuka untuk masuk ke dalam area terlarang atau fasilitas. Nah, mereka dapat mengikuti seseorang yang sah tersebut melalui pintu gerbang atau menyelinap di belakang mereka tanpa izin. Quid pro quo. Jadi quid pro quo ini dan penyerang menawarkan bantuan atau layanan palsu kepada korban sebagai imbalan atas informasi sensitif yang mereka inginkan. Mereka dapat menyamar sebagai teknisi IT yang menawarkan untuk membantu memperbaiki masalah komputer. Tetapi sebenarnya mereka mencari akses ke jaringan perusahaan tersebut. Dan yang berikutnya ini adalah impersonasi. Jadi teknik ini melibatkan penyerang yang secara langsung menyamar sebagai seseorang yang dikenal oleh korban, seperti rekan kerja, teman, ataupun anggota keluarga. Dan yang terakhir ada shoulder surfing. Jadi terjadi ketika penyerang mencuri informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit dengan mengamati korban secara langsung saat mereka memasukkan informasi tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan saya akan membahas bagian dari dampak dari social engineering. Nah, jadi dampak dari social engineering itu bisa sangat luas dan dapat mempengaruhi individu, organisasi, sistem keamanan, dan bahkan seluruh negara. Nah, berikut beberapa dampak social engineering. Yang pertama bagi individu. Yang pertama adalah kehilangan data pribadi. Jadi penyerang itu dapat menggunakan informasi pribadi yang diperoleh dari serangan social engineering untuk melakukan pencurian identitas, penipuan finansial, atau bahkan pelecehan. Yang kedua itu adalah kerugian finansial. Nah, penyerang itu dapat mencuri uang dari korban secara langsung nih, atau dengan menggunakan informasi mereka untuk melakukan pembelian yang tidak sah. Nah, yang ketiga ini adalah kerusakan reputasi. Jadi, informasi pribadi korban itu bisa digunakan untuk merusak reputasi mereka secara online atau di komunitas mereka. Dan yang keempat adalah keamanan bisa terancam. Jadi penyerang itu dapat menggunakan social engineering untuk mendapatkan akses ke akun online korban. Contohnya seperti akun perbankan atau media sosial nih. Hal ini itu dapat memungkinkan mereka untuk mencuri informasi lebih lanjut, seperti untuk melakukan penipuan atau bahkan mengunci korban dari akun mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah stres dan kecemasan. Nah, menjadi korban social engineering itu bisa menjadi pengalaman yang sangat traumatis, karena korban itu mungkin akan merasa malu, marah, dan takut.
mereka juga mungkin mengalami yang namanya kesulitan tidur, makan, dan juga berkonsentrasi. Selanjutnya, sini ada dampak social engineering bagi organisasi. Yang pertama adalah kehilangan data. Jadi social engineering itu dapat digunakan untuk mencuri data sensitif dari organisasi. Contohnya seperti data pelanggan, data keuangan, atau rahasia dagang. Yang kedua itu adalah gangguan bisnis. Serangan dari social engineering dapat mengganggu operasi bisnis dan menyebabkan hilangnya pendapatan. Terus yang ketiga adalah kerusakan reputasi. Serangan social engineering dapat merusak reputasi organisasi dan membuat pelanggan itu kehilangan kepercayaan. Dan selanjutnya adalah kehilangan pelanggan. Pelanggan mungkin akan kehilangan yang namanya kepercayaan pada organisasi jika mereka yakin bahwa data mereka itu telah disusupi. Kemudian adalah biaya hukum dan kepatuhan. Jadi organisasi itu mungkin akan dikenakan biaya hukum dan kepatuhan yang signifikan jika mereka menjadi korban dari social engineering. Kemudian di sini adalah dampak social engineering bagi cyber security. Yang pertama adalah diserang ransomware. Jadi dampak dari social engineering itu terhadap bisnis seringkali disebabkan oleh yang namanya malware, yang akan nanti kita bahas di topik abis ini. Nah, malware ini dirancang dengan tujuan untuk menginfeksi, mengenkripsi, dan menyandera file untuk tebusan. Jadi perusahaan itu harus membayar biaya yang jumlahnya pastinya tidak kecil untuk memulihkan aset dan data yang disandera atau hal-hal penting tersebut akan hilang selamanya. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu adalah perusahaan itu bisa kehilangan kepercayaan publik dan juga klien. Yang kedua adalah menjadi mangsa dari watering hole attack. Nah, jadi watering hole attack ini itu menggunakan situs web perusahaan yang sering dikunjungi sebagai tempat berkembang biaknya infeksi virus. Nah, kerusakannya ini itu nggak hanya mempengaruhi perusahaan aja, tapi juga pelanggan maupun calon pelanggan. Nah, meskipun serangan ini terkenal itu sulit dicegah, tapi kita harus tetap selalu waspada, harus selalu tetap memperbarui keamanan sistem kita. Dan yang ketiga adalah kehilangan data. Nah, peretas itu terkadang mencuri data-data penting dan kemudian menjualnya di yang namanya dark web untuk mendapatkan keuntungan besar. Selain itu juga hal ini dilakukan untuk mempermalukan atau mengekspos dari si perusahaan itu. Selanjutnya di sini adalah dampak social engineering bagi negara. Yang pertama adalah kerusakan infrastruktur. Jadi social engineering itu dapat digunakan untuk menyerang infrastruktur kritis seperti jaringan listrik atau pasokan air. Yang kedua adalah pencurian kekayaan intelektual. Nah, social engineering itu dapat digunakan untuk mencuri kekayaan intelektual seperti rahasia negara atau teknologi militer. Yang ketiga ini adalah gangguan politik dan sosial. Jadi social engineering ini dapat digunakan untuk mengganggu proses politik dan sosial atau untuk menabur perselisihan dan juga ketidakpercayaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari malware. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu malware. Jadi, malware ini adalah kepanjangan dari malicious software yang dibuat untuk memasuki dan juga meretas sistem komputer, server, atau jaringan tanpa sepengetahuan pemilik atau pengguna dari perangkat komputer. Nah, jadi perangkat lunak ini itu sengaja diciptakan secara khusus untuk bekerja secara ilegal dan juga tersembunyi untuk merusak perangkat, mengambil data tanpa izin atau mencuri, dan juga menyebabkan kerusakan pada perangkat lunak. Jadi malware ini juga ternyata memiliki beberapa nama lain seperti badware, dan di dokumen legal, malware ini lebih sering disebut sebagai computer contamination atau kontaminasi sistem komputer. Nah, malware ini dapat menyebar ke dalam sistem dengan berbagai cara. Beberapa di antaranya seperti melalui attachment email atau email phishing, lingkaran berbahaya yaitu malvertising, aplikasi yang sudah terinfeksi, dan lain-lain. Motif di balik serangan malware ini itu bervariatif. Meskipun demikian, secara garis besar, si peretas atau cyber hacker ini melakukan serangan malware ini untuk beberapa tujuan, seperti mencuri data-data sensitif, mengirim spam, dan juga menyediakan akses remote control bagi penyerang untuk bisa menggunakan mesin yang sudah terinfeksi. Nah, kemudian di sini ada
faktor-faktor yang menyebabkan malware itu ada di komputer. Yang pertama adalah mengunduh file atau perangkat lunak dari sumber yang tidak terpercaya. Nah, ini adalah salah satu cara paling umum si malware itu masuk ke dalam komputer. Nah, saat kita mengunduh file dari situs web yang tidak dikenal atau tidak terpercaya, file tersebut itu mungkin aja berisi malware yang dapat menginfeksi komputer kita. Yang kedua adalah membuka lampiran email atau mengklik tautan dari sumber yang tidak dikenal. Nah, email phishing adalah metode umum lain yang digunakan penyebar malware untuk menargetkan pengguna. Jadi email ini tuh mungkin terlihat seperti berasal dari sumber yang sah ya, seperti contohnya bank atau perusahaan yang terpercaya. Tapi kalau kita buka lampiran atau mengklik tautan dari email tersebut, malware itu dapat otomatis secara langsung terunduh ke komputer kita. Terus selanjutnya adalah yang ketiga, mengklik iklan pop-up atau spanduk yang berbahaya. Jadi iklan pop-up dan spanduk online ini terkadang dapat berisi malware. Nah, kalau kita mengklik salah satu iklan tersebut, malware ini dapat diunduh ke komputer kita tanpa sepengetahuan kita. Selanjutnya, menggunakan perangkat lunak bajakan atau crack. Jadi, perangkat lunak bajakan dan crack ini seringkali berisi malware yang dapat menginfeksi komputer kita. Nah, selain itu, menggunakan perangkat lunak bajakan itu dapat membuat kita tuh menjadi target dari si peretas ini. Selanjutnya, tidak memasang perangkat lunak, antivirus, dan anti-malware. Jadi perangkat lunak antivirus dan anti-malware ini dapat membantu melindungi komputer kita itu dari malware. Nah, makanya itu penting nih untuk kita memasang perangkat lunak ini dan menjaganya untuk agar tetap update gitu. Terus selanjutnya adalah tidak memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak. Jadi pembaruan dari sistem operasi dan perangkat lunak ini itu seringkali menyertakan patch keamanan yang dapat membantu melindungi komputer kita nih dari malware yang baru diketahui. Nah, penting untuk menginstal pembaruan ini sesegera mungkin nih. Selanjutnya, menggunakan Wi-Fi publik yang tidak aman. Jadi, jaringan Wi-Fi publik ini seringkali tidak aman dan dapat dengan mudah diretas oleh penjahat cyber. Kalau kita harus menggunakan Wi-Fi publik, kita harus menghindari untuk mengakses informasi sensitif seperti data perbankan atau kredensial login saat terhubung ke jaringan tersebut. Kemudian, memasang perangkat keras dari sumber yang tidak dikenal. Jadi, memasang perangkat keras dari sumber yang tidak dikenal seperti USB drive atau hard drive eksternal itu dapat berisiko karena perangkat tersebut itu mungkin aja berisi yang namanya malware. Selanjutnya, tidak berhati-hati saat menggunakan media sosial. Nah, media sosial ini dapat digunakan oleh penyebar malware untuk menyebarkan tautan berbahaya atau konten yang udah terkontaminasi. Nah, kita harus berhati-hati saat mengklik tautan atau membuka lampiran dari orang yang tidak kita kenal di media sosial. Yang terakhir adalah menggunakan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak. Nah, kata sandi yang lemah atau mudah ditebak ini itu dapat dengan mudah, bahkan sangat mudah diretas oleh penjahat cyber yang dapat memungkinkan mereka untuk mengakses komputer kita dan menginstal malware. Kita harus memastikan bahwa kita menggunakan kata sandi yang kuat dan juga unik untuk semua akun kita agar aman. Kemudian di sini adalah jenis-jenis malware. Nah, ada banyak jenis malware yang berbeda nih. Masing-masing itu dengan tujuan dan cara kerjanya sendiri. Nah, berikut adalah beberapa jenis malware yang paling umum. Yang pertama adalah virus. Jadi virus ini adalah jenis malware yang dapat mereplikasi dirinya sendiri dan menyebar ke file lain di komputer kita nih. Si virus ini dapat merusak file, mencuri data, atau bahkan menghapus seluruh sistem operasi kita. Nah, salah satu ciri khas lainnya adalah kemampuan mereka untuk bersembunyi di dalam sistem, sulit dideteksi tanpa program keamanan khusus seperti antivirus, virus kayak gitu. Terus kemudian adalah Trojan. Nah, Trojan ini adalah salah satu jenis malware yang meresahkan. Kenapa? Karena si Trojan ini menyebar sebagai program yang bermanfaat bagi komputer. Jadi mereka itu menyebar dengan menyamar sebagai software yang nggak biasanya nih.
Terus juga memikat pengguna untuk menginstalnya pada PC mereka. Terus Trojan ini itu beroperasi dengan cara yang sama, yakni menyerang sistem tanpa terdeteksi, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah worm. Jadi worm ini adalah jenis malware yang dapat menyebar dengan sendirinya nih dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Jadi worm ini dapat menggandakan diri mereka sendiri, menyumbat jaringan, dan bahkan menghapus file. Worm ini melakukan replikasi dalam komputer tanpa menargetkan file-file tertentu. Mereka cenderung mengincar file sistem operasi dan dapat mengakibatkan drive komputer itu menjadi kosong gitu. Selanjutnya di sini adalah ransomware. Jadi ransomware ini adalah jenis malware yang dapat mengenkripsi file kita dan kemudian mengancam untuk mempublikasikannya atau menghapusnya sampai tebusan itu dibayar. Dan bahkan nggak ada jaminan bahwa ketika pembayaran tersebut dibayar, itu akan mengembalikan akses ke data atau mencegah penghapusan tersebut. Ransomware ini dapat menyebabkan terjadinya hilangnya data yang signifikan dan dapat sangat mengganggu bisnis. Kemudian di sini adalah spyware. Jadi spyware itu apa? Spyware ini adalah jenis malware yang dirancang untuk terus-menerus memata-matai pengguna. Tujuan utamanya sih apa sih itu sebenarnya? Tujuan utamanya adalah untuk memantau aktivitas internet pengguna dengan tujuan mengirimkan adware. Nah, selain itu, spyware ini juga dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi tentang organisasi tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka nih. Kemudian mengirimkan informasi tersebut ke entitas lain. Kemudian di sini ada adware. Nah, adware ini adalah jenis malware yang menampilkan iklan dalam bentuk pop-up dan Windows yang sulit ditutup. Nah, meskipun dianggap sebagai salah satu jenis malware yang relatif tidak berbahaya, tapi adware ini dapat mengganggu dan bahkan dapat mengarah ke malware yang lain. Selanjutnya di sini adalah rootkit. Jadi rootkit ini adalah jenis malware yang dirancang untuk menyembunyikan dirinya di komputer sehingga tuh pengguna komputer itu nggak curiga terhadap keberadaannya. Kemudian memberikan akses tidak sah kepada peretas untuk mengumpulkan informasi secara diam-diam. Nah, rootkit ini dapat sangat sulit dihapus dan bahkan digunakan untuk memasang malware yang lainnya. Kemudian di sini adalah botnet. Jadi botnet ini adalah singkatan dari robot network, yang merupakan jaringan komputer yang terinfeksi malware dan dikendalikan dari jarak jauh oleh peretas tanpa sepengetahuan pemiliknya. Botnet ini dapat digunakan untuk meluncurkan serangan denial of service (DOS), mencuri data, atau menyebarkan spam. Kemudian di sini adalah keylogger. Nah, keylogger ini adalah sebuah perangkat lunak yang bertugas menyimpan semua informasi yang diketik menggunakan keyboard. Kemudian informasi tersebut itu akan dikirimkan kepada penyerang yang dapat digunakan untuk mencuri kata sandi dan informasi sensitif lainnya. Nah, meskipun keylogger ini biasanya tidak dapat merekam input dari keyboard virtual atau perangkat input lainnya, tapi keylogger ini itu risiko terbesarnya itu terletak pada keyboard fisik yang rentan terhadap jenis malware ini. Kemudian yang terakhir adalah rogue security software. Jadi rogue security software ini juga dikenal sebagai rogue anti-malware. Adalah perangkat lunak yang menampilkan dirinya sebagai solusi keamanan yang berguna, padahal enggak gitu. Dengan tampilan yang mirip dengan perangkat lunak keamanan asli, rogue security software ini berupaya menyesatkan pengguna untuk melakukan transaksi yang enggak benar kayak gitu. Kemudian di sini adalah dampak dari malware. Jadi dampak malware pada komputer itu, dampak malware pada komputer, individu, serta organisasi dapat menjadi sangat parah tergantung pada jenis malware dan juga tingkat keparahan infeksinya. Nah, yang pertama adalah dampak pada komputer nih, yaitu komputer melambat. Nah, salah satu efek serangan malware ialah memperlambat kinerja sistem operasi dengan memberatkan penggunaan CPU serta RAM di atas rata-rata yang mana dapat kita cek melalui task manager atau kipas pendingin komputer yang mengeluarkan suara lebih bising dari biasanya. Kemudian ruang penyimpanan menyempit. Nah, hal ini biasanya diakibatkan
oleh malware yang bersembunyi pada ruang penyimpanan komputer sehingga membengkak. Nah, masalah bengkaknya ruangan penyimpanan itu juga dipicu oleh yang namanya bandelware. Bandelware itu apa? Bandelware ini adalah istilah yang digunakan untuk secara kolektif menggambarkan satu atau lebih perangkat lunak yang disertakan dalam berkas sebagai tambahan. Kemudian sistem komputer menjadi mudah crash. Nah, aplikasi atau software yang seringkali crash atau not responding juga merupakan salah satu indikasi bahwa komputer itu sedang diserang oleh si malware ini. Nah, apabila tidak segera diperbaiki, itu akan mengarah yang namanya BSOD, yaitu Blue Screen of Death, yang terakhir terjadi setelah mengalami kesalahan fatal pada sistem Windows. Selanjutnya, pengaturan browser menjadi berubah. Nah, kalau browser itu terjadi perubahan seperti ada tambahan ekstensi atau plugin baru, maka browser itu kemungkinan akan terkena yang namanya serangan malware. Nah, hal ini biasanya terjadi karena mengklik sebuah link yang memicu munculnya pop-up, sehingga tuh terjadi yang namanya instalasi ekstensi. Selanjutnya, pengaturan browser berubah. Kalau pada browser itu terjadi perubahan seperti ada tambahan ekstensi atau plugin baru, maka browser itu kemungkinan terkena yang namanya serangan malware. Nah, hal ini biasanya terjadi karena kita mengklik sebuah link yang memicu munculnya pop-up sehingga terjadi yang namanya instalasi ekstensi tertentu tanpa sepengetahuan dan izin dari pengguna. Kemudian sistem pertahanan OS dan antivirus mati. Nah, dapat dikatakan bahwa kejadian seperti ini itu mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pengguna. Masalah ini tuh dapat dipicu oleh malware yang kuat dan juga bersembunyi jauh di dalam sistem komputer, menghindari deteksi dan juga melakukan injeksi perusak tanpa menimbulkan tanda bahaya atau peringatan dari komputer. Selanjutnya, penyebaran malware. Nah, malware ini dapat menyebar ke komputer lain di jaringan kita, yang dapat menyebabkan kerusakan yang meluas. Nah, malware dapat merusak, menghapus, atau mengenkripsi file penting yang dapat menyebabkan hilangnya data dan kerusakan sistem. Kemudian, merubah tampilan website. Nah, malware dapat merubah tampilan website atau yang biasa disebut dengan defacement. Ini dapat menurunkan reputasi website karena diisi dengan konten yang tidak relevan, mendorong pengunjung untuk meninggalkannya. Kemudian terakhir, memunculkan iklan yang irrelevan. Nah, jika web browser itu memunculkan iklan-iklan yang aneh atau mesin pencari berubah secara tiba-tiba, nah, kemungkinan besar komputer itu telah terinfeksi yang namanya malware. Perlu untuk melakukan scan dengan antivirus untuk mendeteksinya dan juga membersihkan komputer. Kemudian di sini ada dampak dari malware bagi individu dan juga organisasi. Yang pertama adalah kerugian keuangan. Nah, upaya pemulihan dan perbaikan untuk mengatasi malware dapat mengakibatkan biaya yang tinggi, termasuk pemulihan data, pemulihan sistem, dan pembersihan dari serangan. Yang kedua, kerusakan reputasi. Nah, serangan malware yang sukses itu bisa merusak reputasi individu ataupun bisnis. Nah, pelanggan dan mitra bisnis itu mungkin akan kehilangan kepercayaan dan menghindari interaksi dengan individu atau brand yang terkena dari dampak malware ini jika data sensitif mereka itu dicuri atau bocor. Kemudian penurunan produktivitas. Nah, malware ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas yang signifikan karena pengguna itu harus mengatasi masalah yang muncul akibat serangan malware, seperti memulihkan sistem, menghapus malware, dan menangani konsekuensi dan infeksi. Kemudian pencurian data. Nah, malware ini dapat meretas dan mencuri data penting nih, seperti user, dan password, akun email, informasi kartu kredit, dan akun keuangan lainnya. Nah, data yang diretas ini itu akan digunakan untuk tindakan kejahatan. Kemudian gangguan operasi bisnis. Nah, malware ini dapat mengganggu operasi bisnis, terutama jika sistem penting itu terinfeksi. Dan yang terakhir adalah kecemasan dan stres. Nah, infeksi malware ini dapat menyebabkan kecemasan dan stres bagi individu dan organisasi. Nah, baik, selanjutnya di sini kami melakukan survei kecil-kecilan, di mana kami memberikan kuesioner dalam bentuk Google Form kepada
kenalan-kenalan kami. Nah, di sini kami ingin mengetahui apakah orang-orang yang kami kenal ini sudah mengetahui mengenai serangan komputer dan bahayanya serangan komputer. Kemudian, kami juga menjelaskan mengenai data analytics di bagian awal Google Form. Jadi di sini terdapat 14 pertanyaan dan sudah terkumpul 52 responden. Dan kami menyajikan hasilnya dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, jadi jenis kelamin. Jadi sebagian besar responden itu adalah perempuan, yaitu 61,5%. Kemudian pekerjaan, sebagian besar responden sebesar 78,8% itu adalah pelajar atau mahasiswa. Kemudian, seberapa sering Anda menggunakan komputer atau perangkat digital setiap harinya? Nah, sebagian besar, yaitu 73,1% itu menjawab lebih dari 5 jam. Selanjutnya, jenis perangkat apa yang paling sering Anda gunakan? Nah, sebagian besar itu menjawab smartphone, yaitu 80,8%. Apakah Anda menggunakan software antivirus? Sebesar 59,6% itu menjawab iya. Kemudian, seberapa sering Anda memperbarui software dan sistem operasi Anda? Kemudian ini hasilnya sama rata, bisa dibilang sama rata, yaitu 44,2% itu menjawab setiap ada pembaruan, sedangkan 38,5% itu menjawab jarang. Kemudian, apakah Anda menggunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun online Anda? 78,8% menjawab iya. Kemudian, apakah Anda menggunakan autentikasi multifaktor atau autentikasi 2 faktor untuk akun-akun penting Anda? Kemudian 76,9% menjawab iya. Selanjutnya, apakah Anda berhati-hati saat mengklik tautan atau membuka lampiran email dari orang yang tidak dikenal? 78,8% menjawab selalu. Apakah Anda pernah mengalami serangan komputer, misalnya itu seperti virus, malware, atau phishing? 71,2% menjawab tidak. Kemudian, seberapa sering Anda mendengar atau membaca tentang serangan komputer di media? Ini juga hampir sama rata, 44,2% itu menjawab sering, tapi 37,2% itu menjawab kadang-kadang. Kemudian menurut Anda, seberapa efektif penggunaan data analytics dalam mendeteksi serangan komputer dibandingkan dengan metode tradisional? 75% itu menjawab cukup yakin. Kemudian, menurut Anda seberapa efektif penggunaan data analytics dalam mendeteksi serangan komputer dibandingkan dengan metode tradisional? 75% itu menjawab cukup efektif. Dan pertanyaan yang terakhir, setelah membaca penjelasan sebelumnya, seberapa yakin Anda bahwa data analitik dapat membantu dalam mencegah dan menanggulangi serangan komputer? 67,3% itu menjawab ya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden, yaitu dari 52 responden, sebagian besar itu adalah terdiri dari mahasiswa atau pelajar yang sering menggunakan gadget, baik itu komputer, laptop, ataupun smartphone. Kemudian sebagian juga sudah memahami pentingnya keamanan dalam gadget mereka, yaitu dengan cara menginstal aplikasi antivirus, kemudian menerapkan password yang cukup kuat, dan juga berhati-hati dalam membuka link yang dikirim melalui email. Selanjutnya, sebagian responden itu tidak pernah mengalami serangan komputer dan sebagian besar responden juga masih ragu-ragu dalam menyatakan jika data analitik ini berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya serangan komputer. Sehingga nantinya kami akan menjelaskan hal ini di slide yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman serangan komputer yang terjadi di kalangan umum. Di sini saya mencatat 4 poin, di mana yang pertama ada malware, yang kedua ada phishing, yang ketiga ada ransomware, dan yang keempat ada DDoS atau denial of service.
Saya akan mulai menjelaskan dari poin pertama, yakni malware. Malware itu adalah semacam virus, trojan, worm yang dapat merusak sistem dan mencuri data kita. Lalu, yang kedua adalah phishing, di mana phishing ini adalah penipuan yang digunakan untuk mendapatkan informasi pribadi kita berupa password dan juga informasi keuangan kita yang dapat merugikan kita. Lalu, yang ketiga ada ransomware, di mana ransomware ini adalah malware yang mengekskripsikan file dan juga meminta tebusan untuk akses. Lalu ada DDoS atau Denial of Service, di mana DDoS ini adalah serangan untuk melumpuhkan layanan online dengan mengganggu lalu lintas internet. Walaupun terdapat banyak ancaman serangan komputer di kalangan masyarakat, namun kita dapat mencegah hal itu terjadi pada kita dengan melakukan langkah-langkah antisipasi atau langkah-langkah pencegahan. Di sini saya mencatat beberapa poin. Saya akan mulai dari yang pertama, di mana kita itu dapat menggunakan perangkat lunak untuk melindungi informasi-informasi kita atau aktivitas kita dalam berinternet dan juga firewall. Lalu kita juga dapat mewaspadai upaya phishing. Yang ketiga, kita juga dapat memperbaharui perangkat lunak kita tuh secara teratur. Lalu kita juga dapat mencadangkan data secara teratur. Lalu kita juga bisa meningkatkan keamanan jaringan kita. Lalu kita dapat melatih pengguna untuk mengenali ancaman. Lalu kita juga dapat terapkan kebijakan keamanan yang lebih ketat. Dan kita juga dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Poin yang terdapat pada slide, saya dapat mengambil kesimpulan di mana ancaman atau serangan komputer itu memanglah sangat berbahaya. Namun, pengguna itu perlu untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah hal tersebut terjadi atau perlu untuk menjaga keamanan data dan privasinya. Lalu, keamanan jaringan, pemahaman pengguna, kebijakan keamanan, dan kolaborasi itu sangatlah penting. Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pencegahan dan penanganan serangan komputer di kalangan umum. Nah, mungkin banyak dari kita yang tidak sadar bahwa pelaku kejahatan dunia maya itu selalu mengincar korban-korbannya, termasuk orang-orang yang kelihatannya itu aman-aman aja. Hal ini karena pelaku kejahatan dunia maya itu tidak mengenal waktu dan tempat, gitu. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari idntimes.com, terdapat banyak sekali jenis kejahatan atau serangan komputer yang terjadi setiap waktunya. Di sini dapat dilihat terdapat 10-15 kasus cybercrime setiap detiknya. Nah, bayangkan jika hal ini menimpa diri kita. Orang jahat mencuri data kita dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Sehingga di sini kita harus tahu langkah-langkah untuk mencegah terjadinya serangan komputer ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke pencegahan terjadinya serangan komputer. Jadi terdapat beberapa tahap-tahap yang bisa kita terapkan untuk mencegah terjadinya serangan komputer pada diri kita. Pertama di sini adalah lindungi gadget yang digunakan. Jadi gadget di sini dapat berupa smartphone, laptop, ataupun komputer. Jadi penting bagi kita untuk melindungi gadget kita, yaitu dapat berupa dengan perlindungan untuk akses ataupun perlindungan terhadap datanya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang itu tidak sewenang-wenang membuka ataupun menggunakan gadget bahkan data kita. Nah, perlindungan di sini itu dapat dengan menggunakan password, PIN, ataupun biometrik. Kemudian yang kedua, jangan gunakan software bajakan. Nah, orang Indonesia sendiri itu biasanya enggan untuk mengeluarkan uang lebih untuk membeli software yang asli dan lebih memilih software atau website bajakan. Contohnya itu ketika ingin menonton film gitu. Misalnya film tersebut hanya keluar di aplikasi yang berbayar. Nah, kita ini enggan untuk mengeluarkan uang lebih untuk membeli aplikasi tersebut dan lebih memilih untuk menonton melalui website bajakan di internet. Sebaiknya hal ini tuh kita hindari karena di dalam website atau software bajakan itu biasanya terdapat banyak sekali malware. Kemudian yang ketiga, pasang perangkat lunak keamanan yang up to date. Nah, penting bagi kita untuk menginstal dan mengaktifkan perangkat lunak yang kuat. Contohnya itu seperti antivirus, malware, ataupun contohnya itu seperti antivirus,
firewall ataupun spyware. Nah, kita juga harus memastikan bahwa software tersebut diupdate secara teratur dan dikonfigurasi dengan benar. Selanjutnya, langkah keempat adalah perbarui perangkat lunak secara berkala. Jadi, penting bagi kita untuk mengupdate software yang kita miliki, baik itu software operasi, aplikasi, ataupun software keamanan, dan diupdate-nya itu secara teratur. Tujuannya adalah karena biasanya software yang udah diupdate itu mengatasi kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Selanjutnya yang kelima, selalu memiliki sikap waspada. Jadi, kita harus bersikap waspada dan tidak boleh langsung percaya pada email, telepon, website, ataupun iklan-iklan yang bertebaran di internet. Selanjutnya yang keenam, selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. Nah, jadi sekarang ini banyak data-data transaksi yang dikirim itu melalui email. Jadi, tidak ada salahnya bagi kita untuk memeriksa data transaksi tersebut, untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah atau tidak terdapat transaksi yang tidak biasa terjadi di rekening kita. Selanjutnya, yang ketujuh adalah backup data secara rutin. Jadi, penting bagi kita untuk melakukan backup data dan menyimpan hasil backup tersebut di lokasi yang aman dan terisolasi dari jaringan utama. Jadi, backup data ini nantinya dapat digunakan untuk memulihkan informasi yang hilang apabila terjadi cybercrime pada kita. Dan yang terakhir adalah tingkatkan edukasi dan kesadaran. Jadi masyarakat ini perlu untuk diedukasi, misalnya mengenai jenis-jenis cybercrime, kemudian bagaimana modus para pelakunya, dan apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari cybercrime ini. Sehingga mereka itu dapat lebih waspada. Tingkat edukasi ini dapat dilakukan melalui edukasi di sekolah, komunitas, ataupun media massa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara mengatasi serangan komputer. Jadi, apabila kita sudah terlanjur terkena serangan komputer, maka terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat kita terapkan untuk mencegahnya semakin parah. Yang pertama di sini adalah isolasi dan tindakan darurat. Jika serangannya itu sudah terdeteksi, maka kita perlu melakukan isolasi jaringan atau sistem yang terinfeksi untuk mencegah penyebarannya. Kemudian kita dapat melakukan langkah darurat, yaitu dengan mematikan sistem yang terinfeksi tersebut dan juga untuk memutuskan koneksi internetnya. Selanjutnya, pemulihan data. Apabila ternyata data-data kita ini hilang karena dampak serangan, maka kita dapat memulihkan kembali data-data kita melalui backup yang aman dan diverifikasi. Kemudian yang ketiga, analisis dan investigasi. Jadi, kita perlu menganalisis untuk mengetahui sumber dari serangan, kemudian metode yang digunakan, dan dampak dari serangannya. Sehingga investigasi ini itu dapat kita gunakan untuk mencegah serangan serupa terjadi di kemudian hari. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah pembaruan keamanan. Jadi, penting bagi kita untuk memperbaiki dan memperbarui sistem atau jaringan kita yang terkena serangan. Kemudian, memperbarui software dan meningkatkan lapisan keamanan kita. Yang kelima adalah perubahan kata sandi. Nah, kita harus mengubah kata sandi kita untuk mencegah akses tidak sah pada sistem atau jaringan kita. Dan yang terakhir adalah pelaporan dan kerjasama. Kita dapat melaporkan serangan kita ini kepada pihak yang berwenang, misalnya seperti polisi, untuk menginformasikan kepada masyarakat untuk lebih waspada lagi, sehingga kita bisa membantu masyarakat luas untuk terhindar dari serangan komputer. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana data analitik berperan dalam mencegah terjadinya serangan komputer. Nah, kita baca teks yang berwarna merah ya. Data analitik mencegah serangan komputer. Jadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa data analitik ini memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah terjadinya serangan komputer, di mana data analitik ini menyediakan kemampuan untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman secara proaktif dan efektif.
Nah, ketika menggunakan data analitik juga, organisasi itu dapat memanfaatkan berbagai teknik-teknik canggih. Misalnya seperti machine learning, kemudian kita bisa menggunakan data historis, dan kita juga bisa melakukan deteksi anomali untuk memperkuat keamanan cyber organisasi. Oke, lanjut. Kita masuk ke machine learning dulu ya. Nah, machine learning ini dapat dilatih oleh organisasi untuk mengenali pola perilaku normal dalam sistem dan jaringan. Mana ketika menggunakan machine learning ini, organisasi dapat dengan cepat mengidentifikasi penyimpangan dari pola normal yang mungkin mengindikasikan terjadinya serangan komputer. Contohnya, misalnya ada upaya login yang tidak biasa dari lokasi atau perangkat yang tidak dikenal. Nah, ketika organisasi menggunakan machine learning yang telah dilatih sebelumnya, sistem akan memberikan peringatan secara dini kepada tim keamanan. Oke, selanjutnya adalah penggunaan data historis. Nah, organisasi itu dapat memprediksi kemungkinan terjadinya serangan komputer di masa depan dengan menggunakan data historis. Nah, dengan mempelajari pola serangan yang sebelumnya pernah terjadi, sistem itu dapat mengidentifikasi serangan komputer secara dini dari aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan sebelum serangan komputer itu benar-benar terjadi. Nah, misalnya itu, data itu menunjukkan bahwa serangan komputer itu cenderung akan meningkat pada waktu tertentu atau setelah perubahan tertentu di dalam jaringan, sehingga tim keamanan itu dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk memperkuat pertahanan mereka pada waktu yang sudah ditetapkan. Misalnya, ketika waktu yang ditetapkan itu adalah misalnya ketika organisasi itu selesai mengupdate softwarenya. Nah, tim keamanan itu dapat melakukan langkah-langkah pencegahan ketika organisasi itu selesai mengupdate softwarenya. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi dari berbagai industri, itu menunjukkan efektivitas data analitik dalam mencegah serangan komputer yang terjadi. Nah, sekarang kita akan membahas dari sektor keuangan. Nah, dari sektor keuangan, bank dan lembaga keuangan itu menggunakan data analitik untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan yang mungkin merupakan aktivitas penipuan atau serangan komputer. Nah, di mana bank dan lembaga keuangan ini dia menggunakan algoritma machine learning dengan menganalisis pola transaksi yang terjadi untuk mendeteksi anomali seperti transaksi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan riwayat transaksi pengguna, sehingga pihak bank itu dapat segera mengambil tindakan untuk mencegah penipuan tersebut terjadi. Misalnya, pihak bank itu bisa langsung menelepon nasabah yang terkait untuk mengkonfirmasi transaksi dengan nilai yang sangat besar tersebut sebelum melanjutkan transaksi tersebut dan mengirimkan uang tersebut ke rekening tujuan. Selanjutnya muncul dari perusahaan teknologi. Nah, perusahaan teknologi itu juga menggunakan data analitik untuk melindungi data para penggunanya dan infrastruktur yang mereka miliki. Contohnya itu muncul dari Google, di mana Google itu menggunakan data analitik untuk mendeteksi upaya login yang tidak sah ke akun pengguna dan mengirimkan peringatan atau memblokir upaya login tersebut, sehingga Google melindungi penggunanya dari potensi pembajakan akun. Nah, berikutnya ini adalah tentang bagaimana data analitik berperan dalam menanggulangi serangan komputer yang terjadi. Keunggulan utama data analitik dalam keamanan cyber adalah kemampuannya untuk mendeteksi ancaman secara real time. Nah, berikut ini adalah ketiga kemampuan utama yang dimiliki oleh data analitik. Itu yang pertama adalah pemantauan likuiditas, yang kedua adalah machine learning dan AI, dan yang ketiga adalah analisis perilaku pengguna. Nah, berikutnya ini ada terkait dengan penjelasan ketiga keunggulan utama tersebut. Jadi, dalam era digital saat ini, serangan komputer menjadi ancaman yang semakin kompleks dan canggih. Serangan ini bisa berupa malware, phishing, dan denial of service, dan berbagai bentuk ancaman cyber lainnya. Untuk melindungi aset digital, organisasi harus mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dan terintensif. Disinilah data memainkan peran yang krusial. Dengan pola yang mencurigakan, maka data analitik dapat membantu organisasi dalam mendeteksi
mencegah, merespons serangan komputer secara lebih efektif. Salah satu keunggulan utama data analitik dalam keamanan cyber adalah kemampuannya untuk mendeteksi ancaman secara real time. Nah, berikut ini adalah beberapa metode yang digunakannya, seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Yaitu yang pertama adalah pemantauan log aktivitas. Jadi, setiap aktivitas di jaringan dan sistem menghasilkan log yang dapat dianalisis untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Dengan memantau log aktivitas dari berbagai sumber seperti firewall, sistem deteksi intrusi, dan perangkat jaringan lainnya, data analitik dapat mengidentifikasi pola atau perilaku yang tidak biasa. Nah, berikutnya ini adalah machine learning dan AI, di mana model machine learning dan AI adalah menjadi alat yang sangat efektif dalam deteksi ancaman. Dengan melatih model pada data historis, sistem ini dapat mengenali tanda-tanda serangan yang tidak terlihat oleh sistem. Nah, misalnya mesin learning dapat digunakan untuk mendeteksi anomali dalam lalu lintas jaringan yang mungkin menandakan aktivitas penyerangan seperti scanning port atau upaya infiltrasi. Nah, berikutnya ini adalah analisis perilaku pengguna, di mana data analitik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis perilaku pengguna dengan memahami pola perilaku normal dari pengguna. Sistem dapat mendeteksi aktivitas yang tidak biasa yang mungkin menunjukkan adanya kompromi akun. Misalnya, jika seseorang pengguna tiba-tiba mengakses data sensitif dari lokasi geografis yang tidak biasa atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai, maka sistem akan dapat memberikan peringatan secara dini. Nah, berikutnya ini adalah tentang pencegahan serangan pada data analitik. Jadi data analitik itu juga berperan penting dalam pencegahan serangan, yaitu dengan beberapa cara. Yang itu yang pertama adalah identifikasi kerentanan, dan yang kedua adalah penerapan kebijakan keamanan. Baik, untuk penjelasannya terkait dengan kedua hal ini adalah data analitik itu berperan penting dalam pencegahan serangan. Di mana untuk yang pertama, identifikasi kerentanan. Dengan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk tes penetrasi, audit keamanan, dan laporan insiden, data analitik dapat membantu mengidentifikasi kerentanan dalam sistem. Kerentanan ini kemudian dapat diperbaiki sebelum dieksploitasi oleh penyerang. Misalnya, analisis bisa mengungkap kelemahan dalam konfigurasi server atau perangkat lunak yang diperlukan ataupun perlu diperbaiki ataupun diperbarui. Dan yang berikutnya adalah penerapan sistem keamanan, di mana wawasan yang diperoleh dari analisis data dapat digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan yang lebih efektif. Misalnya, jika analisis menunjukkan bahwa sebagian besar serangan berasal dari alamat IP tertentu atau wilayah geografis, kebijakan dapat diimplementasikan untuk memblokir atau membatasi akses dari sumber tersebut. Selain itu juga dapat membantu dalam menentukan kebijakan akses yang lebih ketat berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna organisasi. Nah, terkait dengan kemampuan data analitik untuk merespon insiden. Jadi, data analitik itu memiliki kemampuan untuk merespon insiden dengan cepat dan efektif dalam meminimalkan dampak serangan. Jadi ada dua kemampuan yang dimilikinya, yaitu yang pertama adalah Automate Incident Response, dan yang kedua adalah Playbook Response Incidents. Nah, jadi penjelasan terkait dua hal tersebut adalah kemampuan untuk merespon insiden dengan cepat dan efektif sangat penting dalam meminimalkan dampak serangan. Data analitik membantu dalam hal beberapa cara. Yang pertama, seperti yang tadi saya sebutkan, Automate Incident Response. Dengan menggunakan analitik yang canggih, organisasi dapat mengotomatisasi respon terhadap insiden. Misalnya, jika sistem mendeteksi aktivitas mencurigakan, tindakan otomatis seperti memblokir alamat IP, menutup sesi pengguna, atau mengisolasi perangkat yang terinfeksi dapat dilakukan tanpa campur tangan manusia. Ini memungkinkan respon yang lebih cepat dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengendalikan situasi. Dan yang kedua adalah Playbook Response Incident. Data analitik dapat digunakan untuk mengembangkan playbook atau panduan langkah-langkah yang harus
ketika insiden terjadi. Playbook ini didasarkan pada analisis data dari insiden sebelumnya dan skenario serangan yang diprediksi. Dengan adanya playbook, tim keamanan dapat merespon insiden dengan cara yang lebih terstruktur, efektif, mengurangi kebingungan, dan memastikan tindakan yang tepat untuk dapat dilakukan pencegahan terkait dengan respon insiden tersebut. Nah, berikutnya ini ada terkait dengan contoh nyata serangan komputer yang berbentuk phishing. Jadi kelompok kami ini telah mencari beberapa contoh nyata. Nah, contoh nyata dari serangan komputer berbentuk phishing ini akan ditampilkan slide berikutnya. Di mana berdasarkan sumber yang kami dapatkan dalam media sosial Instagram, ada seorang korban yang memberikan contoh nyata terkait phishing yang ia alami sendiri, di mana pada awalnya ini pelaku ini mengirimkan pesan teks melalui direct message yang ada pada Instagram. Pelaku sendiri itu melakukan suatu tindakan yang seakan-akan ia akan membeli produk yang dijual oleh korban tersebut. Nah, beberapa lama akhirnya pelaku ini dan korban ini pindah ke aplikasi WhatsApp. Dan terjadilah transaksi antara si pelaku dengan korban, di mana pelaku ini seolah-olah berperan dalam membeli produk yang dijual oleh korban tersebut melalui media WhatsApp ini. Namun terkait untuk pembayarannya sendiri, baik dari pelaku maupun korban ini telah memiliki kesepakatan untuk melalui metode pembayaran yang bisa digunakan. Dan pada akhirnya, di masa ketika si pelaku ini mengkonfirmasi bahwa ia telah melakukan suatu pembayaran, si korban sudah mulai curiga bahwasannya ada suatu link yaitu https login aktivasi www.vdvs my id. Korban tersebut melihat bahwasannya link yang ada tersebut merupakan suatu link yang sepertinya dicurigai memiliki phishing. Karena pada awalnya korban dan pelaku ini telah bersepakat untuk melakukan pembayaran pada metode pembayaran lain dan bukan melalui metode pembayaran yang si pelaku ini kirimkan. Dan setelah beberapa saat, akhirnya si korban ini mulai menyadari bahwasannya pelaku ini telah melakukan serangan phishing tersebut. Jadi yang dapat disimpulkan dalam contoh kisah nyata ini adalah kita tidak boleh langsung saja mengklik tautan yang orang yang kita tidak kenal tersebut mengirimkan. Adapun kita juga bisa melihat dari tautan linknya tersebut. Apakah tautan linknya tersebut itu adalah suatu tautan link yang memang benar adanya ataupun memang benar-benar merupakan salah satu link yang ada dari institusi ataupun dari institusi seperti bank ataupun hal lainnya. Oleh karena itu kita juga harus melakukan pencegahan juga. Tidak boleh asal membuka link ataupun asal mengklik sesuatu tanpa kita tahu kebenarannya terlebih dahulu. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah, dengan mengintegrasikan data analitik ke dalam strategi keamanan cyber, organisasi dapat menjadi lebih proaktif, responsif, dan juga adaptif dalam menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Nah, pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mendeteksi dan juga menanggulangi serangan yang sedang berlangsung, tapi juga membuat pertahanan jangka panjang dan juga meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi ancaman di masa depan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya ancaman cyber, penggunaan data analitik dalam keamanan cyber ini akan terus menjadi elemen penting dalam strategi perlindungan digital. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.